Halo, kami dari kelompok 5 PADB akan mempresentasikan tentang bab 2, yaitu aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, kira-kira kenapa laki-laki dan perempuan itu sederajat? Dan apakah ada hubungannya dengan kitab suci itu? Dan apakah kalian bangga masing-masing ini sebagai perempuan atau laki-laki? Apakah kalian bangga? Kalau aku sih bangga banget jadi perempuan. Ya, sama. Aku juga bangga sebagai laki-laki. Oke. Jadi kalian itu bangga sebagai diri kalian sendiri? Iya dong. Oh iya, jelas. Loh, emang apa sih yang kalian banggakan dari diri kalian? Kalau aku sih karena aku bisa ngedance, menggambar, menyanyi, sama itu khas banget sama aku sih. Oh, kalau aku sih yang bikin aku khas itu karena aku bisa editing foto, video, musik, terus aku bisa gaming dan traveling. Oke. Kalau aku sendiri sih bisa nyanyi sama main gitar sama cari masalah sih. Bercanda. Oke. Oke. Kalau masing-masing orang itu berbeda-beda kan ya, jadi masing-masing kan berbeda. Tapi kalau misalnya orang-orang itu berbeda satu sama lain, apakah laki-laki dan perempuan itu derajat? Jelaslah kalau perempuan dan laki-laki itu sederajat. Iya, apalagi di Indonesia sendiri nih ada pahlawan yang berusaha untuk membangkitkan kembali kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Siapa hayo yang tahu? R.A. Kartini, dia itu kan menyederajatkan antara perempuan yang tidak boleh bersekolah ya zaman dulu itu ya, nggak boleh bersekolah tinggi, nggak boleh sampai ya paling paling tinggi mungkin SMP paling ya waktu itu ya, dengan laki-laki yang kayaknya boleh bersekolah tinggi dan lain sebagainya. Lagian juga apa namanya, untuk contoh nih ya, menyambut tamu itu tugasnya laki-laki aja, tugasnya perempuan itu cuma di dapur kalau diceritanya itu. Jadi ya kan nggak sederajat gitu kan ya, tugas apa namanya, nggak satu tingkatan lah kurang lebih. Ya, tapi di Injil Yohanes yang ke-8 ayat 2 sampai 11, Tuhan menceritakan bahwa Ia menganggap perempuan yang berzina adalah perempuan yang sederajat dengan orang lain. Jadi sampai sekarang itu kesederajatan antara laki-laki dan perempuan itu sangat dijunjung tinggi. Perbedaan bukan untuk direndahkan, tapi untuk saling melengkapi. Oke, benar banget sih, Re. Jadi ya, sesuai katanya Pierre, juga di Injil Yohanes itu juga diceritakan perempuan yang berzina itu, kalau nggak salah ya itu Tuhan Yesus bilang, siapa yang menganggap dirinya tidak berdosa, itu hendaklah melempar batu yang pertama. Nah itu semuanya jadi mundur semua kan ya, pasti ya kita sebagai manusia kan mesti berdosa semua, nggak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada. Dan ya seperti katanya Rere tadi, sampai sekarang itu juga harus dipertahankan kesederajatannya itu antara laki-laki dan perempuan itu dijunjung tinggi banget. Jadi bukan untuk rendahkan satu sama lain, mana yang apa namanya, kelebihannya dibiarkan, habis itu kekurangannya direndah-rendahkan, itu malah justru kita harus melihat sisi positifnya, kita harus melihat sisi yang dia ahli itu di bidang apa, bisa untuk saling melengkapi. Nah, oke, yang terakhir nih ya, kalau misalnya kalian udah bangga nih sebagai diri kalian sendiri, nah itu gimana cara kalian itu mengembangkan diri kalian?
Mulai dari Pierre dulu udah. Oke. Nah, sejak kecil itu kan aku sangat suka menggambar. Oh, gambar. Terus aku juga sering ikut lomba-lomba. Tetapi saat lomba aku terkadang kalah. Tetap itu membuatku putus asa. Tetapi ada orang-orang sekitar yang terus mendukungku. Jadi aku bisa mencoba lagi dan menang gitu. Akhir-akhir ini aku juga membuat cerita Alkitab, gambar gitu ya, melalui video. Aku membuat itu untuk memuji Tuhan dan agar orang yang bisa melihat dapat mendapat berkat. Itu sih. Keren banget nih, jago gambar artis. Oke, Rere coba. Pengalamannya bagaimana sama mengembangkan diri? Aku tuh bisa nyanyi kan. Nah, pas waktu TK itu aku pernah diikuti lomba nyanyi. Gak tahu sih kenapa diikutin lomba nyanyi sama guruku. Nah, terus aku dapat juara 2. Nah, itu yang dikatakan mukjizat dari Tuhan kan. Nah, dari situ aku tahu kalau talentaku itu, bakatku itu nyanyi. Nah, aku tuh bisa nyanyi dan dengan itu aku kembangin nyanyiku dengan ikut lomba paduan suara sama kur di gereja. Ikut kur di gereja itu menyenangkan sih. Terus kan menyenangkan karena memuji Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Terus aku tuh belajar main gitar supaya apa ya? Supaya lengkap aja, bisa nyanyi sama bisa main musik. Gitu sih. Wih, bisa duet nanti ya. Terus habis itu coba Sergio. Aku itu suka gaming sejak kelas 1 SD. Awalnya hanya main game tahun jadul seperti Crazy Taxi Sega, Indian Bowling, Sonic Sega, dan lain-lain. Nah, setelah itu aku mulai pindah game, terus gamenya itu kayak CSGO, Counter-Strike Go maksudnya, terus GTA San Andreas, Airport Drift Car 3D, hingga bertambah seperti PUBG, Free Fire, Real Racing 3, dan juga Shooting Rifle 3D. Karena namanya juga main game, pasti ada kalah, ada menang. Nah, dari situ aku percaya bahwa banyak orang di luar sana bilang aku bahwa, oh Sergio ini melek teknologi atau pinter teknologi. Nah, dari situ aku ngembangin bakat, mulai main game, editor, atau dan lain sebagainya. Wah, jadi masuk akal ya ini kalau misalnya dibilang jadi bengkel teknologi sekelas itu, wah keren loh. Jadi gamer nanti kalau udah dewasa ya. Lumayan. Oke, Rizal. Kalau aku sih dari kecil itu suka dance ya. Terus pernah juga waktu umur 10 agak dance lagi. Tapi waktu sekitar kelas 4 ngedance lagi. Terus makin lama aku ikut lomba dance sama teman-temanku. Terus juga ada kesulitan pas gerakan dance-nya sih. Waktu itu juga ada pernah salah gerakan gitu kan. Tapi aku terus berusaha gitu kan. Terus berusaha, aku yakin kalau aku bisa. Terus meneruskan aku latihan, terus juga gak lupa doa kepada Tuhan gitu kan buat kelancarannya itu. Terus akhirnya waktu itu pas terakhir lomba itu dapat juara 3 gitu sih. Keren banget sih ceritanya tadi, ada yang lukis, ada yang nyanyi, ada yang gaming, ngedance. Ya kalau aku pribadi sih ya itu naik gunung itu sih. Jadi ada pengalaman aku benar-benar posisi ketakutan waktu itu karena sendirian, karena waktu itu bulan puasa waktu mendaki. Jadi aku ya sama papaku cuma berdua dan itu jalanannya ngeri total. Dan itu ya aku sempat mau minta turun balik lagi ke base camp, tapi ya kalau aku bilang kok misalnya harus berusaha sampai akhir. Dan ya mungkin itu posisi kita sekarang, kan kita mau PAS, ya itu mungkin bayangkan aja kita udah mau nyampe puncaknya itu. Jadi ya gitulah ya. Kita juga
kita harus berusaha, tapi juga kita pertolongan Tuhan itu juga diperlukan. Jadi ya usaha tanpa berdoa ya mustahil ya. Terus habis itu juga di Alkitab juga menceritakan kalau misalnya perumpamaan tentang talenta itu ya, itu ada 3 hamba ya kalau nggak salah, itu satu dikasih 5 talenta, satu dikasih 2 talenta, satu dikasih 1 talenta. Itu tergantung dengan diri mereka sendiri. Apakah kita ini mau untuk mengembangkan atau memaksimalkan potensi yang ada di diri kita, itu kita maksimalkan sampai mana gitu dulu. Ya, oke. Wah, keren banget sih ini. Udah lama ya, tadi lumayan jadi. Oke, tadi keren banget. Oke, kita bisa belajar sambil sharing ya. Sebenarnya tadi sharing, tapi juga kita sambil belajar dari kitab suci dan lain sebagainya. Oke, baik, demikian dari kami. Terima kasih.